Dan inilah dia starting line up dari Persib Bandung, asuhan pelatih Arjan Yuri. Ya, ini adalah satu susunan yang buat saya ketika Persib Bandung tampil tanpa 3 pemain yang selama ini selalu menjadi starter. Tidak ada Nova Arianto, tidak ada Christian Bekameng, dan juga tidak ada Eka Ramdhani yang berada dalam skuad timnas. Dan tentu saja dengan komposisi seperti ini, bagaimana Persib bisa juga... FC, asuhan pelatih Rahmat Darmawan dengan starting line up-nya. Ya, kita di sini bagaimana begitu banyaknya pemain yang tidak bisa diturunkan. Akhirnya Rahmat Darmawan menurunkan tim lapis keduanya. Kita bagaimana ada Amrizal, Wijay. Kita juga di situ melihat ada Slamet. Ya, inilah adalah 4-4-2. Kita akan sama-sama menyaksikan Super Pipet dan inilah dia kick off babak pertama. Bagaimana Persib Bandung langsung mengambil inisiatif dan melakukan satu tekanan. Kembali lagi bola daerah yang begitu cepat tadi diarahkan menuju Zainal Arif. Tapi lebih dekat kepada Ferry Rotinsulu. Mencoba kali ini Haris Lianto dan juga kita lihat ada Isnan Ali yang bergerak di sektor sebelah kiri. Pelan saja kepada Isnan Ali. Balik lagi bola. Kembali para pemain. Mencoba melakukan ball position di daerahnya sendiri. Dan kali ini Carlos Renato Elias ke sebelah kanan dia kepada Amrizal. Amrizal kembalikan lagi kepada Renato Elias. Melebar dia kepada Isnan Ali. Masih bermain di daerahnya sendiri para pemain dari Sriwijaya FC. Dan coba tekanan demi tekanan dibangun oleh para pemain. Bagaimana cepat tadi Kayamba Gams dan kali ini satu serangan yang dilakukan oleh Zarahan. Masih lebih dekat kepada penjaga gawang Tema Mursadat. Satu tekanan dari Sriwijaya FC. Bola lebih dekat kepada penjaga gawang Ferry Rotinsulu kali ini. Masih pelan Amrizal kali ini menguasai bola. Kita lihat kembali lagi kepada Carlos Renato Elias. Masih kembali lagi kepada Karis Yulianto. Berusaha direbut tadi. Bagaimana terjadi salah komunikasi dan kali ini Ridwan Barkawi berikan bola kepada Zainal Arif. Masih Zainal Arif. Masih berhasil gagal oleh Wijay. Kali ini ada Kapten Suwita Patah. Masih Suwita Patah berikan bola kali ini kepada Salim Alidrus. Cukup kosong di sektor sebelah kanan pertahanan. Langsung saja berikan umpan. Maksudnya kepada Ridwan Barkawi. Dan kita lihat bagaimana Zarahan membantu pertahanan. Begitu cepat dia langsung menghalau bola Kayamba Gams yang dituju. Ada Patricio Jimenez kali ini. Masih Patricio Jimenez yang memegang bola. Melebar dia pada Gilang Angga. Masih para pemain Ridwan Barkawi. Kita coba Leo Citasku kali ini. Kembali lagi Leo Citasku, umpan ke tengah menuju ke Zainal Arif. Bagaimana terjadi perebutan bola dan kali ini Isnan Ali, Haris Yulianto. Pelan tapi para pemain cukup tenang. Anak-anak dari Sriwijaya FC menahan gempuran dari para pemain Persib Bandung. Kayamba Gams kali ini, masih Kayamba Gams. Ya, kawal dia oleh Gilang Angga. Kembali lagi, bola direbut kali ini. Leng Lolo berusaha merebut bola, meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat, inilah dia Christian Leng Lolo, pemain yang telah mencetak 11 gol sejauh ini bagi. Dan kita lihat bagaimana sang wali kota juga hadir. Dan inilah dia Arjan Yuri yang berada di tribun. Kembali lagi kali ini satu tekanan coba dibangun oleh para pemain. Salim Alidrus berhasil digagalkan. Ya, satu long pass kita bagaimana umpan dari Jimenez kepada Salim Alidrus sangat baik Rendra. Dia mengarahkan langsung ke sebelah kanan pertahanan daripada Sriwijaya yang memang kosong. Dan di situ lihat Salim sangat cepat menguasai bola, namun sayang bolanya masih keluar dan akhirnya lemparan ke dalam. Zainal Arif kali ini mendapatkan ekstra pengawalan ketat dia. Obiora masih Zainal Arif berhasil merebut bola. Zainal Arif mengutak-atik dia. Berikan ke belakang kembali ke Leo Citescu. Kali ini bola Suwita Patah. Kembali lagi kepada Salim Alidrus dari sektor sebelah kanan pertahanan. Dikejar dia oleh Wijay. Kembali lagi Suwita Patah berebut bola dengan Obiora. Masih Suwita Patah kali ini. Begitu cepat. Kali ini coba bagaimana. Berhasil masih digagalkan tekanan demi tekanan. Kali ini Obiora begitu cepat membawa bola dari sektor sebelah kanan. Ngasih Obiora kali ini langsung saja mengarah kepada Kayamba Gams. Kali ini Kayamba Gams mendapatkan ekstra pengawalan ketat. Bagaimana Kayamba? Satu tendangan percobaan. Satu shock terapi dilakukan oleh Kayamba Gams. Masih melebar dari gawang Tema Mursadat. Iya, satu pergerakan yang cukup baik. Kita lihat bagaimana anak Sriwijaya melakukan counter yang sangat cepat. Rendra, bagaimana umpan ke arah Kayamba Gams yang diberikan oleh Obiora. Dan kita lihat dengan begitu cepat Kayamba Gams masuk ke tengah dan melakukan syuting jarak jauh, namun sayang masih syuting belum terarah, Rendra. Kembali lagi kali ini anak-anak dari Bandung. Lorenzo Cabanyas kali ini yang membawa bola. Masih Cabanyas dikawal dia oleh Obiora. Masih kali ini kerjasama tiktak 1-2 dengan Zainal Arif Wijay. Kali ini satu pelanggaran. Pressing yang begitu ketat diperagakan oleh anak-anak Persib Bandung yang tidak diberikan kesempatan sedikit pun. Inilah dia bagaimana seorang Edi Hafid yang bermain di sektor belakang sepeninggal Nova Arianto yang terkena akumulasi kartu kuning atau juga terkena kartu merah di pertandingan terakhirnya. Iya, kita akan melihat bagaimana di sini
Eddie Hafiz diberikan kepercayaan untuk mengisi posisi dari Nova. Harusnya dia juga memberikan atau menunjukkan kualitasnya, karena kita bahwa ini adalah kesempatan untuk Eddie Hafiz menunjukkan kemampuannya, Rendra. Kembali lagi Patricio Jimenez langsung saja menghalau bola. Kali ini bola Isnan. Belakang dia. Kembalikan bola kepada Haris Yulianto. Melebar dia kali ini kepada Renato Elias. Masih Renato Elias kepada Amrizal di sektor bek kanan. Amrizal pelan saja dia kepada Wijay. Kembali Wijay langsung dorong bola kali ini kepada Obiora. Masih Obiora kali ini membawa bola. Dihawal ketati oleh Salim Alidrus. Terjadi perebutan, terjadi pergumulan antara Obiora dengan Salim Alidrus. Kali ini berhasil Obiora melewati satu umpan daerah maksudnya. Kembali lagi terjadi. Bagaimana masih dapat diblok dan Wijay kembali mendapatkan bola. Satu kerjasama menuju kepada Kaya Bagam sekali ini. Masih ada Patricio Jimenez yang tampil begitu taktis. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada bola yang menuju ke gawang dari Tema Mursadat. Ya, kita lihat bagaimana Rendra ball defending yang sangat kuat yang dimiliki oleh Obiora dengan begitu besar badan Obiora. Kita lihat bagaimana Salim begitu agak sedikit kesulitan untuk menghalau gerakan daripada Obiora, dan kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki tadi oleh Sriwijaya. Namun memang begitu cekatannya seorang Jimenez mampu membuang bola dan mengamankan daerahnya dari serangan dari Sriwijaya FC. Langsung kali ini bola mengarah ke dalam kotak atau juga menuju ke depan kotak penalti. Masih dapat dihalau tadi. Yang kali ini datang pada pemain Wijay. Masih Wijay berburu dengan Leo Citescu dan Ladi Amrizal. Masih Amrizal yang membawa bola. Begitu cepat dia melakukan satu overlapping kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung. Pelan saja berikan bola kepada Obiora kembali. Masih dapat digagalkan kali ini. Tekanan oleh Bayu Sute dan sekarang Lorenzo Cabanyas. Kembali lagi masih dapat diintersep kali ini oleh Amrizal. Masih terjadi pergumulan di sektor lapangan tengah. Dan kali ini Leng Lolo masih kembalikan kepada Obiora. Maksudnya kembalikan tiktak 1-2 kepada Leng Lolo. Ya, kita melihat di sini memasuki menit ke-7. Pertandingan cukup menarik, Rendra. Dalam tempo yang saya pikir sudah cukup lumayan agak sedikit cepat. Namun kita lihat begitu kedua tim masih belum begitu bisa melakukan skema permainan yang cukup baik. Namun karena ini adalah di menit-menit awal, kedua tim masih melakukan penjajakan bagaimana kekuatan dari setiap lawan. Kembali lagi Leng Lolo kerjasama dengan Obiora. Masih berhasil intercept dengan baik oleh Salim Alaidrus. Terjadi pergumulan dan kali ini satu serangan balik coba dibangun oleh Lorenzo Cabanyas. Berikan umpan daerah menuju Ridwan Barkawi. Dan masih lebih dekat kepada penjaga gawang Ferry Rotin Sulu. Kembali lagi bola dikirim kepada Isnan Ali di sektor sebelah kiri. Isnan masih tetap membawa bola dia. Cepat dia berusaha untuk mencari pergerakan dari rekan-rekannya. Nah, kali ini Zarahan kali ini menuju kepada Slamet Riyadi. Slamet Riyadi berikan kepada Wijay. Kembali lagi kepada Slamet Riyadi. Masih Slamet Riyadi membawa bola. Dan kali ini ada Obiora. Obiora begitu taktis dia. Satu percobaan tendangan Obiora. Masih membentur para pemain dari Persib Bandung. Dan kali ini Leo Citescu. Masih Leo. Pelan saja dia. Ya, satu ambisi yang sangat besar. Dan bagaimana Obiora melakukan shooting Obiora. Padahal kita lihat di situ 5 bahkan 6 pemain Persib yang melakukan blocking. Dan mereka mendelay jalannya atau serangan dilakukan oleh Obiora. Namun saya pikir di sini adalah suatu keegoisan sesaat yang kita lihat, yang dia mengharapkan bahwa dengan shooting mampu menciptakan satu peluang untuk Sriwijaya. Kembali lagi bola berhasil dihalau. Anak-anak dari Persib Bandung berusaha mengurung Sriwijaya FC kali ini. Dan masih berhasil dihalau kali ini Slamet Riyadi yang potensi menjadi seorang pemain yang menghalau setiap gerakan pertama di sektor lapangan tengah dari Sriwijaya FC. Patricio Jimenez. Langsung saja begitu keras Patricio Jimenez memberikan umpan. Lebih dekat kepada juga Ferry Rotin Sulu. Ya, inilah yang sangat disayangkan kita dengan ketidakberadaan Eka Ramdhani yang bisa mengatur tempo permainan dari tim Persib. Yang biasanya mereka melakukan umpan-umpan bola dari kaki ke kaki. Namun kita lihat kerap sekali Jimenez melakukan umpan-umpan langsung direct ke daerah pertahanan Sriwijaya, yang kita lihat di situ hanya berdiri seorang Barkawi dan kadang juga dibantu oleh Zainal. Inilah kendala yang kita lihat di awal-awal babak pertama ini. Kali ini bola bagaimana berhasil kuasai oleh Leng Lolo. Masih Leng Lolo bawa bola. Satu tendangan Leng Lolo. Masih dapat diselamatkan dengan baik oleh Tema Mursadat. Padahal Kaya Bagam sudah mencoba akan menerima bola liar yang tadi sempat ditendang oleh Christian Leng Lolo. Ya, kembali kita bagaimana skill yang dimiliki oleh pemain-pemain asing dari Sriwijaya. Dan mereka berani melakukan penetrasi masuk ke kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana Jimenez hanya mendelay karena takut melakukan tackling. Apabila tackling terjadi, ada kemungkinan bisa menjadikan penalti. Dan kita lihat peluang pertama untuk Sriwijaya dapat digagalkan oleh Tema Mursadat. Kali ini bola berhasil dikuasai. Langsung saja begitu cepat. Lorenzo Cabanyas kali ini kepada Ridwan Barkawi. Ridwan Barkawi, satu percobaan pertama. Kita lihat dari Ridwan Barkawi. Masih membentur salah satu pemain dari Sriwijaya FC. Peluang pertama dari anak-anak Persib Bandung. Untuk menggempur gawang dari Ferry Rotin Sulu.
Ya, cepat sekali kita lihat bagaimana Renato Elias melakukan blocking pada saat Barkoi ingin melakukan shooting dari jarak jauh tadi di luar kotak penalti. Namun kita lihat bagaimana ini ada indikasi bahwa Persib mulai berani keluar menyerang. Masih pergumulan terjadi di sektor pertahanan dari Persib Bandung. Zainal Arif kali ini cepat dia, Zainal Arif berusaha melewati Wijay. Dihalau tadi oleh Amrizal, bagaimana bola. Dan kali ini coba membangun serangan, membantu kembali para pemain dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana tadi seorang Bayu Sute. Pelan saja dia kepada Zainal Arif yang memang sangat rajin bergerak untuk mencari bola. Satu kredit poin tentunya bagi seorang striker seperti Zainal Arif yang tidak hanya menunggu di dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau kembali Amrizal kali ini menuju kepada Christian Lenglolo. Dan berhasil dikuasai oleh Kapten Suwita Patah kepada Lorenzo Cabanya. Salim Aledrus kali ini berusaha dikejar kembali oleh Zainal Arif yang bermain agak sedikit melebar di sektor sebelah kiri. Langsung saja kembali menghasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Ya, ini kita lihat bagaimana suatu kekuatan atau kolektivitas tim dari Persib. Baru kita lihat Rendra bagaimana mereka berani main dari bola dari kaki ke kaki dan mereka tidak melakukan direct pass ke daerah penalti. Dan ini mereka mampu melakukan Rendra. Dan kita lihat bagaimana mereka mendapat peluang dari kerjasama yang baru mereka lakukan. Leo Citescu kali ini ada Wijay. Masih dapat dihalau tekanan-tekanan dari anak-anak Persib Bandung. Kayak Bagam kali ini. Lenglolo langsung saja berikan kepada Zarahan. Masih Zarahan yang membawa bola dia. Melihat pergerakan dari sektor sebelah kiri yang begitu cepat dari seorang Isnan Ali. Masih Isnan Ali dikawal oleh Gilang Angga. Kembalikan bola kepada Zarahan. Langsung saja Zarahan maksudnya tadi kepada Lenglolo. Lebih dekat kepada seorang pemain dari Persib Bandung dan berhasil mengintercept. Dan kali ini bola dikuasai oleh Tema Mursadat. Begitu rapat permainan dari kedua tim ini memang sangat sulit sekali untuk bisa menembus. Masih begitu disiplin barisan pertahanan dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Ridwan Barkawi, pemain yang menjadi andalan tentunya. Dan sejauh ini juga Ridwan sudah tampil begitu baik dengan berhasil mencetak 7 gol menjadi top skor kedua dari tim Persib Bandung. Ya, ini satu hal tadi yang kita bicarakan bahwa ada kemungkinan ketakutan dari setiap Boboto mengharapkan Barkoi tetap tampil maksimal walaupun memang ada desas-desus bahwa dia akan dikontrak oleh tim dari Malaysia, Rendra. Ya, Lenglolo kali ini. Bagaimana Lenglolo memberikan bola tadi maksudnya kepada Slamet Riyadi. Masih dapat diintercept kembali. Dan tekanan kali melalui Lorenzo Cabanyas. Bukan sudah ada posisi offside kali ini. Ridwan Barkawi. Ferry Rotin Sulu keluar dari sarangnya untuk memotong bola. Iya, cepat sekali kita lihat bagaimana keputusan dari Ferry Rotin Sulu sangat baik, Rendra. Kita lihat dengan begitu cepatnya umpan yang dilakukan Cabanas. Dan apabila Ferry tidak keluar untuk memotong bola, kita lihat bagaimana Barkawi juga udah cepat untuk melakukan sprint untuk merebut bola. Meninggalkan lapangan permainan kali ini masih lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Zarahan, pemain yang juga menjadi salah satu pemain termahal yang berlaga di Liga Jarum Indonesia 2007 dengan kontraknya dengan Sriwijaya FC setelah sebelumnya sukses bersama dengan Persikapas Pasuruan. Dan inilah dia kembali lagi Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas sang jenderal lapangan tengah berikan bola kepada Ridwan Barkawi. Kerjasama yang cukup baik kali ini. Bagaimana Lorenzo Cabanyas kirim umpan kepada Zainal Arif dan masih dapat dibantu tadi oleh Obiora yang membantu pertahanan. Dan kali ini Zarahan yang mengejar bola. Ada kembali lagi pembantuan dari para sektor. Bagaimana umpan? Begitu deras tadi umpan yang tadi yang menuju kepada Zainal Arif. Iya, sayang sekali kita lihat bagaimana Persib udah mulai menemukan cara permainannya bola-bola pendek. Dan dengan diakhiri closing kotak penalti, inilah yang diharapkan bahwa Barkawi dan juga Zainal Arif mendapatkan umpan-umpan seperti ini, Rendra. Namun kita lihat bagaimana Suwita Patah memberikan umpan terlalu jauh sehingga tidak dapat dijangkau oleh Arif. Sebenarnya masuk dari Suwita Patah sangat baik. Ferry Rotin Sulu baru saja melakukan tendangan gawang kali ini. Masih Bayu Sute. Pelan saja dia kepada Suwita Patah. Masih Suwita Patah kali ini melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Amrizal yang berhasil memotong bola. Dan kali ini Carlos Renato Elias yang menguasai bola sepenuhnya. Langsung umpan panjang dia menuju pergerakan dari Zarahan. Tapi juga lebih dekat kepada Tema Mursadat. Terlihat memang masih sangat sulit untuk masih mencari bentuk pola permainan dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Patricio Jimenez, masih Patricio Jimenez. Langsung saja dia melambungkan bola menuju kepada Ridwan Barkawi. Lebih dekat kepada Ferry Rotin Sulu. Mencoba mencari celah, masih begitu disiplin sektor belakang dari kedua tim yang bertanding. Isnan Ali kali ini, masih Isnan. Dorong bola pelan saja, dia kerjasama cukup baik kepada Zarahan kali ini. Bagaimana Zarahan begitu cepat dia, dikawal ketat oleh seorang Gilang Angga. Masih Zarahan yang mendelay bola. Pelan saja Zarahan, maksudnya tadi kepada Christian Lenglolo. Ya, kita lihat bagaimana salah komunikasi atau salah pemikiran antara kedua pemain dari Sriwijaya. Namun ini satu hal yang sedikit menarik ya, Rendra. Kita lihat bagaimana Zarahan yang biasa beroperasi dari tengah dan dia lebih dominan melakukan penetrasi, melakukan dribbling, melewati pemain-pemain dari lawan. Namun kita di sini Rahmat Darmawan merubah posisinya menjadi sayap sebelah kiri, Rendra.
Obiora kali ini membawa bola, masih Obiora dia dikawal oleh Salim Alaidrus, berhasil mengirim bola ke sektor tengah, satu sundulan coba dilakukan, masih berada di sebelah kanan dari gawang Tema Mursadar, kerjasama dari Obiora dan juga Christian Lenglolo. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana kekuatan fisik atau ball defending yang dimiliki oleh Obiora sehingga sampai Jimenez pun ikut membantu untuk melakukan blocking, namun kita lihat umpan yang sangat baik dan sayang sekali bola yang diheading oleh Lenglolo masih belum menemui sasarannya. Dan ini adalah kedua kali Obiora mampu melakukan crossing dari posisi Salim Alaidrus. Pemain ini harus sangat diperhatikan oleh Salim Alaidrus. Lorenzo Cabañas kali ini lansa jadi kepada Leo Citescu. Masih Leo Citescu mendorong bola ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus, ada Obiora yang juga membantu pertahanan. Pelanggaran jelas terlihat bagaimana Wijay tadi memotong pergerakan dari seorang Salim Alaidrus. Ya, suatu kesempatan kita lihat bagaimana di sini pemain-pemain dari Persib yaitu Cabañas, gitu juga mungkin Barkowi maupun Citescu mempunyai tendangan yang sangat baik akurasinya, dan apabila pada saat set piece ini dapat dimanfaatkan, dioptimalkan menjadi gol, ini adalah peluang terbaik untuk Persib melakukannya. Bagaimana berada di depan kotak penalti dari Ferry Rotinsulu, tendangan bebas tentunya bagi Persib Bandung. Bisakah kali ini para pemain dari Persib Bandung memanfaatkan tendangan bebas ini? Kita lihat ada nama Ridwan Barkawi, ada kapten ke-11 Suwita Pata. Siapakah yang mengambil tendangan ini? Dan akankah dilakukan satu tendangan langsung placing bola ke gawang dari Ferry Rotinsulu? Kita akan segera menyaksikan apakah yang dilakukan oleh Ridwan Barkawi ini. Tentunya bagaimana wasit Oleh Hadi meminta para pemain dari Sriwijaya untuk tidak bergerak dan tetap berada di garis mereka dalam pembuatan pagar untuk membendung satu tendangan bebas yang akan dilakukan oleh seorang Ridwan Barkawi. Carlos Renato Elias, sang kapten ke-11. Dan inilah dia Ridwan Barkawi, satu tendangan masih melenceng di sektor sebelah kiri dari Ferry Rotinsulu. Ya, dan bagaimana sebenarnya akurasi atau teknik tendangan dari Barkawi sangat baik, dan bagaimana dia melakukan placing dengan kaki dalamnya. Namun kita lihat di sini adalah bagaimana juga ketenangan dari Ferry melihat bola, dan memang bola keluar tidak lari atau dari jangkauannya. Amrizal kali ini langsung dari sektor sebelah kanan, langsung saja dia menuju pergerakan dari sektor sebelah kiri yang dilakukan oleh Zarahan, lebih dekat kepada Tema Mursadat kali ini. Kembali langsung melakukan tendangan. Tema Mursadat menuju Zainal Arif, ada Carlos Renato Elias, Wijay tadi. Kerjasama dia dengan Kayamba Gams, dan kali ini Obiora. Langsung saja kepada Zarahan yang dikawal ketat oleh Gilang Angga. Terjadi perebutan bola, bagaimana terjadi? Seorang Gilang Angga masih berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Zarahan yang menariknya sehingga Gilang Angga harus terjatuh di sektor sebelah kanan pertahanan Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana di sini Gilang Angga cukup baik untuk melindungi bola, namun gangguan atau tarikan dari Zarahan menyebabkan pelanggaran diberikan oleh wasit Oleh Hadi terhadap Persib Bandung. Leo Citescu maksudnya tadi menuju kepada pergerakan Zainal Arif. Isnan Ali sudah keluar dari lapangan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Inilah dia Benz dari Sriwijaya FC. Kita lihat Rahmat Dramawan dan tadi juga ada Cornelius Finkro sudah kembali meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Sudah mulai keluar, sudah mulai menemukan gaya permainannya para pemain dari Persib dan melakukan tekanan demi tekanan terhadap tim tamu Sriwijaya FC. Pertandingan yang memang sangat begitu menentukan di sore hari ini. Kedua tim masih terus mengamankan posisinya untuk bisa bertahan menuju 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Sudah dilakukan ke tiang jauh kali ini, masih berhasil disundul tapi sudah meninggalkan lapangan permainan. Salim Alaidrus gagal memberikan umpan ke sektor tengah kotak penalti. Inilah dia Salim Alaidrus. Sementara ini pertandingan antara Persela Lamongan menghadapi Persita Tangerang. Persita unggul 0-1 atas tuan rumah Persela Lamongan. Pelan saja para pemain dorong bola kali ini kepada Isnan Ali. Masih Isnan Ali, kembali lagi kepada Haris Yulianto. Masih Haris, langsung saja dia menuju kepada Carlos Renato Elias. Masih Carlos Renato Elias meminta rekan-rekannya melakukan pergerakan. Amrizal kali ini. Masih Amrizal, Zainal Arif turut membantu pertahanan dan berhasil bola diintersep tadi oleh Bayu Sute. Dan kali ini bagaimana seorang Salim Alaidrus mengirim bola kembali lagi kepada Zainal Arif yang terus bergerak ke kiri ke kanan. Masih Zainal Arif kali ini membawa bola langsung saja masuk kepada Ridwan Barkawi. Masih ada Kari Sulianto, ada Wijay dan juga Carlos Renato Elias. Masih begitu padu menjaga pertahanan dari Sriwijaya FC. Kembali lagi kali ini bagaimana Suwita Pata. Masih Suwita Pata yang kembali bermain di posisi gelandang bertahan dari Persib setelah sempat dieksperimen oleh pelatih Arcan Yuri untuk bermain di posisi libero.
Ya sayang sekali Renda, kita tadi bagaimana sebenarnya gerak dari Jalan Arif tadi sebelum ini sangat baik, dan kita bagaimana sebelum Arif melakukan crossing tadi ke tengah, kita lihat sangat-sangat sedikit atau mungkin kita bisa melihat bahwa begitu lambatnya pergerakan dari second line untuk datang ke depan untuk meminta bola, dan kita hanya satu orang Barkawi sehingga Jalan Arif juga akan sedikit agak kebingungan akan diberikan ke siapa bola. Inilah yang kita lihat kendala dari Persib apabila kita lihat di situ ada Eka Ramdhani. Eka begitu cepat untuk membantu serangan apabila Persib melakukan penyerangan, Renda. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung, Salim Alaidrus. Menuju kepada Leo Citescu, ada Wijay dengan Lorenzo Cabanyas. Pelanggaran tadi Wijay, pemain yang memang menempati posisi sebagai breaker atau juga ball winner dari Sriwijaya FC. Lorenzo Cabanyas kita lihat harus mengalami satu dorongan oleh Wijay. Dari Wijay. Dengan bebas, Patricio Jimenez kali ini berada di depan bola. Akankah Patricio Jimenez melakukan satu tendangan langsung mengarah ke dalam kotak penalti, ada juga ke gawang dari Ferry Rotin Sulu. Langsung saja dia memberikan umpan daerah tadi. Masih berhasil dikuasai oleh Ridwan Barkawi kali ini. Ridwan Barkawi, ada Obiora. Satu umpan Ridwan Barkawi. Bagaimana terjadi? Terjadi satu pelanggaran tadi, bola yang berusaha untuk digapai oleh seorang Ferry Rotin Sulu. Ya, satu penyelamatan yang cukup baik. Kita lihat bagaimana Ferry Rotin Sulu berani keluar untuk menyambut umpan yang diberikan oleh Barkawi, dan kita lihat bagaimana dia berjibaku merebut bola yang akan dilakukan di heading oleh Jalan Arif. Saya pikir sejauh ini penampilan daripada Ferry masih fokus dan masih terbilang cukup baik, dan kita lihat bagaimana kondisi yang kita lihat di sini. Kali ini Isnan Ali berada di sektor sebelah kiri. Berikan bola dia kepada Zarahan. Masih ada Gilang Angga yang tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Masih berhasil tampil cukup baik kali ini untuk menutup setiap pergerakan dari Zarahan, Gilang Angga. Lemparan ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC sudah lakukan. Kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh Kayamba Gams. Berikan kembali kepada Isnan Ali. Langsung saja di sektor. Masih ada Obiora. Kita lihat di dalam kotak penalti. Ada Leng Lolo juga. Ada Patricio Jimenez. Tidak diberikan kesempatan. Bagaimana man-to-man marking yang diberikan kepada seorang Christian Leng Lolo. Masih dapat direbut kali ini bola oleh Leng Lolo. Berikan bola kepada Zarahan. Bagaimana Zarahan menerima bola. Satu tendangan dan satu penyelamatan kembali. Bagaimana Zarahan berusaha tadi untuk mendapatkan bola kembali. Penyelamatan yang gemilang dari seorang Tema Mursadat. Ya, kita melihat bagaimana reaksi dari seorang Tema Mursadat begitu bagus untuk pergerakan yang juga sangat instinktif dari seorang Zarahan. Sayang tadi suatu peluang terbuang percuma, dan saya melihat juga bagaimana koordinasi di lini belakang Persib juga bagus, dan kita melihat bagaimana reaksi dan keputusan yang cepat dari Tema Mursadat juga bagus. Ya, kali ini bola berhasil satu tendangan. Masih dapat diblok dari Salim Alaidrus dari Christian Leng Lolo. Iya, bagaimana kita mulai melihat Renda kekuatan dari tim Sriwijaya dari kedua sayapnya, di mana di sebelah kiri Zarahan maupun juga Obiora melakukan penetrasi yang cukup baik ke tengah dan melakukan umpan-umpan sangat baik. Kita lihat bagaimana kesempatan diberikan kepada Leng Lolo, dan shooting Leng Lolo begitu cepat juga diblok oleh pertahanan dari Persib. Inilah dia Tema Mursadat yang berhasil menyelamatkan gawangnya tadi dari serbuan para pemain dari Sriwijaya FC dan terus-menerus menggempur. Kali ini sepak pojok bagi SFJ atau juga Sriwijaya FC akan dilakukan oleh Isnan Ali. 3-1 sementara ini sepak pojok sudah lakukan. Masih kembali lagi bola menuju kepada Isnan Ali. Dan kali ini Isnan Ali kembali mengirimkan bola ke dalam kotak penalti. Masih dapat ditinju bola tadi. Satu tendangan mendatar kali ini. Dan apa yang terjadi? Hampir saja sebuah peluang terjadi dari Obiora. Masih melenceng tendangannya. Saya pikir melihat Obiora tidak begitu siap untuk mendapatkan suatu bola yang sangat-sangat matang tadi. Dan flashingnya kita melihat bagaimana tendangan dilepaskan oleh Zarahan dan menuju ke arah Obiora. Dan dia dalam keadaan sama sekali tidak siap. Sehingga bola yang sangat-sangat matang itu tidak bisa diceploskan menjadi sebuah gol untuk Sriwijaya FC. Ya, peluang terbuka sekali sebenarnya bagi Obiora. Sayang sekali memang. Sebenarnya dengan contekan sedikit, apabila dia seperti dikatakan Mundiman, dia sedikit fokus atau dia siap dengan datangnya bola, saya pikir ini kesempatan juga untuk Sriwijaya mencetak gol di babak pertama ini, Indra. Bagaimana tadi satu peluang dari Sriwijaya FC, dan sementara ini Persib Bandung mencoba membangun serangan melalui Lorenzo Cabanyas. Kerjasama dia 1-2 tadi, dan kali berhasil bola dikejar oleh Gilang Angga. Masih dapat dilindungi bola tadi. Dan kali ini coba tekanan dibangun dari sektor sebelah kiri. Masih mencoba Slamet Riyadi berikan bola kali ini. Masih cepat sekali Leng Lolo yang menguasai bola. Masih Leng Lolo
Bagaimana keeping bola yang cukup baik kali ini oleh Leng Lolo. Masih Leng Lolo yang mau bola, berusaha melewati dua pemain. Sangat sulit untuk bisa melewati Suwita Patah. Dan kali ini bola Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas yang membawa bola. Kembalikan dia ke belakang. Mencoba membangun serangan para pemain dari Persib Bandung. Dan kali ini Leo Citasku kepada Lorenzo Cabañas kembali. Dorong bola saja, masih berhasil diintercept dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung tadi. Isnan Ali memotong bola yang mengarah kepada Zainal Arif. Kembali lagi tekanan coba dibangun oleh anak-anak Maung Bandung. Mencoba membangun dari sektor sebelah kanan. Leo Citasku. Bukan satu pelanggaran kali ini. Wijaya yang langsung melakukan serangan balik. Cepat dia berikan bola kepada Leng Lolo. Ada juga pergerakan dari seorang Kayam Bagams di sektor sebelah kanan. Masih Leng Lolo yang membawa bola kali ini. Berikan kepada Wijaya. Masih Wijaya yang membawa bola. Apa yang dilakukan? Satu posisi kosong dari Obiora. Apa yang terjadi? Obiora. Masih Obiora memegang bola kali ini. Obiora satu tendangan. Masih dapat diblok oleh Salim Alaidrus. Peluang demi peluang. Tentunya dilakukan oleh Sriwijaya FC. Dan masih dapat dihalau tadi oleh Salim Alaidrus. Satu hal yang saya lihat di sini adalah bagaimana begitu tenangnya Salim Alaidrus dalam memarking pergerakan dari Obiora. Kita melihat bagaimana satu pelanggaran yang terjadi antara Wijaya dan juga Salim Alaidrus. Satu peluang tadi kembali lagi menuju Obiora. Masih dapat dihalalkan atau juga digagalkan oleh seorang Salim Alaidrus yang langsung menutup setiap pergerakan dari Obiora. Satu pelanggaran kembali dan kembali lagi peluang bagi Persib Bandung. Pelanggaran demi pelanggaran sering terjadi oleh anak-anak Sriwijaya FC di dekat kotak penaltinya. Kita melihat bagaimana pergerakan dari Slamet Riyadi menghentikan laju Lorenzo Cabañas. Dan saya melihat dengan absennya seorang Christian BKB di lini depan Persib Bandung. Peluang-peluang untuk bisa melahirkan gol dari luar kotak penalti melalui sebuah eksekusi tendangan bebas. Saya pikir ini harus sering dilakukan oleh anak-anak Persib Bandung. Salim Alaidrus dapat dihalau tadi oleh Kayam Bagams. Kali ini bagaimana bola langsung diarahkan menuju kepada Christian Leng Lolo. Masih Leng Lolo yang memegang bola dia. Masih Leng Lolo, kita lihat berusaha tadi dihawal oleh Edi Hafiz. Dan kali ini bagaimana seorang Leo atau Ridwan Barka, Leo Citasku berikan bola kepada Lorenzo Cabañas. Kembali lagi satu pelanggaran berada di depan kotak penalti dari Persib Bandung. Atau juga Sriwijaya FC, Amrizal tadi lakukan pelanggaran terhadap seorang Lorenzo Cabañas. Ya, dan ini adalah pelanggaran kedua dalam interval waktu 2 menit. Dan saya melihat sebetulnya ada seorang spesialis tendangan bebas yang dimiliki oleh anak Persib. Itu adalah Leo Citasku. Apakah satu peluang berikut ini akan dieksekusi oleh Leo Citasku atau kembali Salim Alaidrus? Ada juga Patricio Jimenez yang bersiap-siap mengambil ancang-ancang melakukan satu tendangan ini. Apakah yang dilakukan oleh Patricio Jimenez? Sebuah tendangan cannonball mengarah menuju ke gawang Ferry Rotinsulu. Ataukah Salim Alaidrus kali ini yang memberikan satu tendangan? Kita lihat apa yang dilakukan Salim Alaidrus kali ini. Langsung saja mengirimkan bola ke kotak penalti. Masih dapat diterima. Kali ini Leo Citasku. Satu tendangan dari Leo Citasku. Masih berada di atas gawang dari Ferry Rotinsulu. Leo adalah spesialis kaki kiri dan saya melihat satu sundulan dari Suwita Patah dan Leo melepaskan tendangan geledek dari kaki kirinya. Tetapi belum terjaga tingkat akurasinya. Lorenzo Cabañas berikan kepada Suwita Patah kali ini. Masih Suwita Patah yang memegang bola. Masih Suwita Patah dikawal oleh Slamet Riyadi. Dan kali ini Lorenzo Cabañas. Satu kerjasama yang cukup apik bagaimana peragakan Leo Citasku. Masih Leo Citasku. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Obiora terhadap Leo Citasku di sektor sebelah kanan pertahanan dari Sriwijaya FC. Ya, jelas bagaimana satu pelanggaran yang menerpa Leo Citasku. Wasit oleh Hadi mengeluarkan kartu kuning yang pertama dalam duel ini. Kita melihat dalam kurun 10 menit terakhir, begitu sering terjadi pelanggaran di luar areal penalti Sriwijaya. Satu peluang. Begitu tenang Ferry Rotinsulu langsung menggapai bola. Satu lemparan kali ini menuju kepada Zarahan di sektor sebelah kiri. Satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh Lorenzo Cabañas dan juga Patricio Jimenez. Tendangan bebas. Isnan Ali tadi harus terjatuh. Inilah dia perebutan bola antara Isnan Ali dan juga Lorenzo Cabañas dan Patricio Jimenez.
Bola kali ini coba oleh Zarahan, kembali lagi kepada Isnan Ali. Haris Yulianto menuju kepada Amrizal di sektor sebelah kanan. Obiora mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan ini. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung, Wijay. Sudah mendekati waktu 30 menit jalannya pertandingan Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Siliwangi Bandung, di mana pertandingan di papan atas grup 1 wilayah barat antara Persib Bandung menghadapi Sriwijaya FC. Kedua tim masih sama kuat 0-0, kedua tim masih sama kuat melakukan satu tekanan, dan para pemain dari Persib Bandung mengambil inisiatif melakukan tekanan, dan para pemain dari Sriwijaya FC sekali-sekali mengejutkan dengan satu serangan balik yang begitu cepat. Kita lihat kali ini bagaimana para pemain, bola diarahkan kepada Christian Lenglolo, sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Carlos Renato Elias. Patricio Jimenez. Masih mencoba menahan dan juga mencari celah para pemain. Gilang Angga kali ini. Satu tarikan jelas terlihat dari seorang Zarahan terhadap Gilang Angga. Dan dua pemain ini memang sejak kick off tadi selalu terlibat dalam duel yang saling menjatuhkan. Apakah ketika Gilang merangsek naik ke depan atau ketika Zarahan menyisir sektor kanan pertahanan Persib Bandung. Kayamba Gams kali ini, masih Kayamba Gams. Maksudnya dia berikan bola tadi kepada Lenglolo, berhasil diintersep. Suwita Patah langsung saja kirim bola tadi menuju kepada Zainal Arif, masih berhasil diintersep. Dan kali ini Lenglolo dengan Patricio Jimenez. Kita lihat memang terjadi duel-duel yang sangat seru di sore hari ini. Ya, pelanggarannya kita bagaimana tadi bola sebelum turunnya bola terjadi dorongan oleh Jimenez terhadap Lenglolo. Inilah letak kesalahan daripada Jimenez. Kembali lagi bola dikuasai oleh Obiora. Pelanggaran kali ini Salim Alaidrus terhadap Obiora. Akankah kartu kuning dikeluarkan? Ya, kartu kuning kedua oleh wasit oleh Hadi kali ini diberikan kepada Salim Alaidrus. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung. Bisakah para pemain dari Sriwijaya FC memanfaatkan kesempatan ini dari bola mati untuk memberikan satu tekanan kepada penjaga Tema Mursadat. Dua kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi, masing-masing kepada Obiora dan juga kepada Salim Alaidrus. Dua pemain yang memang terlibat perebutan bola. Tema Mursadat. Kayamba Gams yang akan mengambil tendangan bebas ini. Apakah yang akan dilakukan oleh Kayamba Gams? Wasit oleh Hadi meminta Citasku dan juga Salim Alaidrus agak sedikit mundur. Nah dia Kayamba Gams. Siap-siap dia sudah mengirimkan bola. Terlalu deras dia umpannya dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persib Bandung. Zarahan tadi juga dengan Suwita Patah. Sudah lakukan kali ini Lorenzo Cabanyas cepat kali ini. Ada Slamet Riyadi menutup. Langsung saja bola mengarah kepada Ridwan Barkawi. Ini adalah gambaran pertarungan dua tim yang bercokol di papan atas wilayah barat. Ketika saya melihat jarang sekali terjadi scrimmage di dalam kotak penalti. Jarang sekali terjadi intersepsi dan penetrasi bahkan sampai ke jantung pertahanan. Ke kotak penalti dari kubu kedua tim. Kita melihat bagaimana kehati-hatian yang dijalankan sejak kick off. Juga menjadi cermin bahwa betapa kedua tim tidak ingin kehilangan atau memunculkan kesalahan sekecil apapun dalam laga ini. Coba kembali membangun serangan melalui Ridwan Barkawi. Ada Wijay kembali. Terjadi perebutan bola kali ini Zarahan dari sektor sebelah kiri. Cepat sekali kali ini Zarahan membawa bola dia. Masih Zarahan kali ini berusaha memasuki dalam kotak penalti. Berikan bola kepada Kayamba Gams. Dan kembali lagi Tema Mursadat tampil sangat baik sekali. Dan terjadi tabrakan dia tadi dengan Kayamba Gams. Sebagaimana umpan yang diberikan kepada Kayamba Gams dari Zarahan. Saya melihat bagaimana menggelepar penjaga gawang Persib Bandung Tema Mursadat. Kita lihat bagaimana satu bola terobos dari Zarahan dan Kate Kayamba Gams. Oh, tidak begitu jelas, tapi saya melihat ada gerakan kaki kanan dari Kate Kayamba Gams. Sepertinya menerpa dada dari Tema Mursadat. Masih terkapar di depan mulut gawangnya sendiri. Lepas dari semua ini saya melihat bagaimana pergerakan yang sangat bagus dari Zarahan. Yang juga dikenal memiliki gerakan-gerakan yang sangat stylish. Dan kita melihat satu tusukan dari sektor kanan Persib Bandung. Lepas dari pengalaman Gilang Angga dan Zarahan,
memberikan bola silang ke mulut gawang Persib Bandung dan sampai kemudian terjadi satu perebutan di depan gawang Tema dan Tema kemudian terkapar terkena tendangan dari kaki kanan Kate Kayambagam. Rahmat Darmawan kita lihat. Dan tentunya juga kita akan segera menyaksikan bagaimana Tema Mursadat masih menerima perawatan. Mudah-mudahan saja tidak cedera yang terlalu parah menimpa kepada Tema Mursadat. Inilah dia bagaimana dengkul dari Kayambagam mengenai wajah dari Tema Mursadat. Tidak ada unsur kesengajaan di sini dan memang sulit juga buat Kate Kayambagam menghentikan laju gerakannya. Dan pada saat yang sama Tema yang memilih keluar meninggalkan sarangnya, menyergap bola terobos dari Zahrahan tadi, juga tidak bisa melakukan sebuah antisipasi untuk menghindari tabrakan dengan Kate Kayambagam. Penjaga Cecep Supriyatna juga telah bersiap-siap di pinggir lapangan. Akankah Tema Mursadat digantikan oleh Cecep Supriyatna ataukah memang mudah-mudahan saja Tema tidak mengalami cedera dan ternyata dia memberikan satu kode masih siap untuk melanjutkan pertandingan. Sudah lakukan tendangan gawang tadi oleh Patricio Jimenez. Kali ini coba kembali para pemain Persib melalui seorang pergerakan Leo Citescu kepada Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga, langsung saja dia kirim bola menuju kepada Ridwan Barkawi. Dan kali ini Zahrahan, kerjasama dia dengan Isnan Ali. Satu skill bola tadi oleh Zahrahan dengan Kayambagam sekali ini. Ada Patricio Jimenez, masih Patricio. Ada Zahrahan kembali yang berhasil mengintercept bola. Kirim bola kali ini menuju kepada Kayambagam yang berhasil dikuasai oleh Slamet Riyadi. Masih Slamet Riyadi kali ini. Slamet Riyadi berusaha masuk ke dalam kotak penalti. Masih terjadi perebutan bola dan berhasil diamankan tadi. Bola yang terjadi perebutan di depan gawang dari Tema Mursadat. Ya, satu teknik skill yang sangat baik dan bagaimana Slamet Riyadi berani melakukan dribbling masuk ke dalam kotak penalti walaupun dia dijatuhkan. Namun kita sebenarnya kesempatan bola pada saat bola liar. Di sini kita lihat bagaimana Leng Lolo menguasai bola, namun dengan kembali kita lihat ya, sangat terlambat. Ya, cepat sekali diblok oleh Citescu yang turun jauh untuk menyelamatkan gawangnya. Dan saya juga memberikan satu penghargaan yang khusus buat Slamet Riyadi. Seorang pemain yang tidak begitu sering tampil sebagai satu peluang. Satu tendangan kali ini coba dilakukan, masih membentur kembali lagi. Satu tendangan yang masih terlalu jauh dari gawang Tema Mursadat. Masih belum bisa merubah kedudukan dari seorang Zahrahan. Ya, kita melihat tadi bagaimana pergerakan Slamet Riyadi yang sangat berani, sangat bagus, dan sangat penetratif. Di tengah kepungan barisan pemain belakang Persib Bandung. Sebelum kemudian ia dijatuhkan oleh Salim Alaidrus. Ferry Rotinsulu kali ini menguasai bola sepenuhnya. Tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh kedua tim. Masih belum bisa menghasilkan suatu hasil maksimal. Zainal Arif, Leo Citescu kali ini, masih Leo Citescu. Langsung saya kembali kirim bola. Satu tendangan coba dilakukan oleh Lorenzo Cabanyas. Masih berada di sektor sebelah kiri atau juga di atas gawang dari Ferry Rotinsulu. Corinus Finkru. Pemain juga sempat tadi masuk ke starting line up dari Sriwijaya FC. Sebelum tempatnya digantikan oleh Obiora. Ferry Rotinsulu kali ini. Amrizal. Balikan bola kepada Carlos Renato Elias. Masih Carlos Renato Elias kali ini. Membentur kepada Lorenzo Cabanyas. Tendangan dari Carlos Renato Elias. Dorong bola kali ini, lempar menuju kepada Carlos Renato Elias. Kembali Ferry Rotinsulu. Kuasai oleh Obiora. Masih Obiora, ada Salim Alaidrus juga. Masih Obiora yang kali ini menguasai bola. Tidak berhasil dia melewati seorang pemain Edi Afid. Kali ini Suwita patah, Salim Alaidrus, Bayu Sute kali ini. Masih Bayu Sute yang memegang bola. Balikan kepada Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus menuju kepada Lorenzo Cabanyas. Begitu cepat kita lihat Amrizal tidak memberikan Slamet Riyadi. Langsung menutup pergerakan dari Lorenzo Cabanyas. Kembalikan Salim Alaidrus.
Suwita patah kepada Salim Ali terus kembali. Umpan bola ke sektor. Bagaimana? Satu sundulan coba dilakukan oleh Zainal Arif, masih berada di sektor sebelah kanan dari gawang Ferry Rotin Sulu. Ya, satu crossing yang sangat baik bagi kita, umpan dari Salim Edrus ke tiang jauh, dan kita di situ sudah ada Zainal Arif yang melakukan jumping heading, dan kita lihat sayang sekali memang bola masih belum terarah ke gawang, dan ini adalah kesempatan kesekian kalinya Arif untuk melakukan atau mencetak gol. Pelanggaran terjadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC. Amrizal. Masih Amrizal. Lempar saja dia. Kali ini menuju kepada Obiora. Kayamba Gams bertukar posisi dia dengan Christian Lenglolo. Lebih sering bermain di sektor sebelah kanan atau juga sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung. Kali ini sekarang Kayamba Gams. Setelah sebelumnya Lenglolo lah yang berada di posisi tersebut. Lorenzo Cabanyas. Lemparan ke dalam kembali bagi Sriwijaya FC. Amrizal sudah kembali lakukan menuju kepada handball. Kita lihat bagaimana Patricio Jimenez, dan kali ini bola dikuasai oleh Sriwijaya FC. Satu gerakan yang saya pikir nyata tadi dan tertangkap oleh wasit, oleh Hadi. Kita nantikan apakah satu crossing dari Kate Kayamba Gam dari sektor kiri pertahanan Persib Bandung ini bisa menghasilkan sesuatu yang berarti untuk Sriwijaya FC. Sudah lakukan kembali tadi Kayamba Gams. Masih ada Gilang Angga. Kali ini Zarahan. Masih Zarahan. Belakang dia ada Wijay. Berhasil direbut kali ini oleh Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi kali ini menguasai bola. Kita lihat Ridwan Barkawi berikan kepada Suwita Patah. Masih Suwita Patah, kau dorong bola kembali kepada Ridwan Barkawi. Ada Gilang Angga. Masih Gilang Angga kali ini kepada Lorenzo Cabanyas. Lorenzo Cabanyas membawa bola dia. Masih Lorenzo Cabanyas. Leo Citescu. Sangat rapat sekali bagaimana para pemain dari Sriwijaya FC begitu kehilangan bola langsung menutup daerahnya sendiri untuk tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak Persib Bandung untuk bisa melakukan shooting atau juga tembakan jarak jauh. Kayamba Gams kali ini yang dituju ada Edi Hafid. Langsung saja menghalau bola Edi Hafid. Bola yang tadi mengarah kepada Kayamba Gams, tidak memberikan sedikit pun kesempatan kepada Kayamba Gams dari Edi Hafid. Wijay. Masih Wijay kali ini. Haris Yulianto. Dorong dia kepada Isnan Ali. Masih Isnan Ali. Isnan Ali kembali kepada Wijay. Berusaha melakukan ball position pada pemain Haris Yulianto. Langsung saja dia kirim bola menuju kepada Kayamba Gams. Atau juga Zarahan. Terjadi perebutan bola tadi. Leo Citescu kali ini. Apa yang terjadi? Ya, saya pikir Leo mengalami handsball. Oh, ada seorang pemain Sriwijaya. Obiora terlibat atau tergeletak di lapangan. Obiora masih dibantu oleh tim medis. Sudah bisa berdiri kembali. Bagaimana kita lihat dia. Obiora. Patricio Jimenez. Dan harus keluar lapangan terlebih dahulu dan mendapatkan perawatan. Nur Obiora. Ini kita lihat bagaimana tadi Rendra, Gilang Angga ingin melakukan atau membuang bola dengan sekeras-kerasnya, namun kita bagaimana juga Obiora melakukan menahan bola sehingga juga mungkin ada sedikit pergerakan benturan di ankle-nya yang menyebabkan Obiora mengalami sedikit cedera. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi anak-anak Persib Bandung kurang dari 60 detik atau juga 2 kali 60 detik di sisa waktu babak pertama ini. Ridwan Barkawi berusaha mengejar bola, ada Amrizal langsung menghalau bola, kembali lagi Zarahan kali ini yang bermain di sektor tengah. Terjadi sedikit perubahan yang terjadi. Bagaimana coba para pemain dari Sriwijaya FC menarik seorang Zarahan di sektor tengah dengan menggeser seorang Obiora di sektor sebelah kiri kali ini. Masih Obiora yang membawa bola. Cepat dia kali ini berikan bola kepada Isnan Ali. Langsung saja satu crossing menuju kepada Kayamba Gams dan masih berhasil diintercept atau juga ditutup oleh seorang
Patricio Jimenez. Ya, kembali kita lihat bagaimana kekuatan dari sayap-sayap Sriwijaya yang kembali keluar dan melakukan crossing yang sangat berbahaya ke kotak penalti dari Persib Bandung. Dan lagi-lagi kita bagaimana Jimenez begitu sigap untuk menghalau serangan dari sayap-sayap Sriwijaya FC. Zarahan akan melakukan sepak pojok. Ada Kayam Begam sedang kotak penalti, ada juga Leng Lolo. Kita lihat Tema Mursada tadi. Terjadi perebutan bola dan apa yang terjadi kita lihat Bayu Sute berebut bola tadi dengan Christian Leng Lolo, pemain yang memiliki wajah yang sangat dingin. Bagaimana bola saat direbut kali ini oleh Lorenzo Cabanyas. Satu sliding tadi masih dapat dihalau Lorenzo Cabanyas dan juga Zainal Arif tadi. Kembali lagi kali ini Suwita Patah, masih Suwita Patah, langsung mengirim bola tadi, masih dapat dihalau menuju para pemain kali ini. Dan kali ini Selamat Riyadi. Selamat Riyadi, ke belakang dia kepada Isnan Ali. Masih Isnan Ali menuju kepada Zarahan. Dorong bola saja dia menuju pergerakan dari seorang Obiora. Kita lihat bagaimana berusaha mengirim bola kepada Leng Lolo ataupun juga Kayam Begams. 2 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Bisakah para pemain yang bertanding di sore hari ini memanfaatkan waktu 2 menit untuk bisa mencuri gol di Stadion Siliwangi Bandung? Ridwan Barkawi kali ini kepada Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas, begitu cepat dia. Sangat sulit sekali untuk bisa menembus bagaimana disiplinnya para pemain bertahan dari Sriwijaya FC. Ya, sangat jelas sekali kita lihat Rendra bagaimana 6 pemain Sriwijaya menghalau hanya 3 pemain dari Persib Bandung yang melakukan serangan. Dan kita lihat bagaimana jarak yang begitu jauh dari lini kedua Persib Bandung yang kadangkala mereka terlambat untuk membantu serangan dari pemain-pemain depan. Dan inilah kendala yang kita lihat di babak pertama ini. Coba tekanan Selamat Riyadi. Kembali lagi satu blocking badan yang dilakukan oleh Patricio Jimenez terhadap Selamat Riyadi. Ideal sekali Rendra, kita lihat bagaimana pelanggaran ini. Dan ini set piece yang sangat-sangat ideal. Kita semakin dekat ke kotak penalti daripada Persib Bandung. Apakah ini bisa dimanfaatkan oleh Kate Kayam Begams yang mempunyai kaki kiri yang cukup baik. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi atau Tema Mursadat untuk menghalau bola. Kita lihat Stadion Siliwangi Bandung telah terguyur hujan. Kate Kayam Begams kembali lagi berada di depan bola. Apakah yang akan dilakukan oleh Kate Kayam Begams? Dan juga ada Carlos Renato Elias. Apakah Carlos Renato Elias melakukan satu tendangan kali ini? Kate Kayam Begams satu tendangan hanya tipis di atas gawang dari Tema Mursadat. Placing bola yang begitu kencang dari Kate Kayam Begams. Sebuah eksekusi yang nyaris menembus sudut siku gawang Tema Mursadat. Kita melihat bagaimana Kate Kayam Begams. Tendangannya begitu bagus, tetapi melayang tipis di atas mister gawang Tema Mursadat. Baru saja wasit oleh Hadi meniupkan peluit yang menandakan Super Big Match dari Stadion Siliwangi Bandung dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Persib Bandung menghadapi Sriwijaya FC telah berakhir dan kedudukan sementara di Super Big Match ini adalah 0-0 di mana pertandingan berlangsung begitu ketat dan memang kedua tim masih sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan. Dan mitra sepak bola Grup 1 Wilayah Barat Liga Jarum Indonesia 2007 telah bersiap-siap bagaimana Hiladia, wasit oleh Hadi, dan kick off babak kedua telah dilakukan. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Satu pergantian pemain tadi, Cucu Hidayat menggantikan seorang Leo Citescu. Isnan Ali mencoba tadi dia mengirim bola kepada Christian Leng Lolo. Hiladia Edi Hafid sejauh ini tampil cukup baik menggantikan peran dari seorang Nova Arianto. Langsung saja bola kiri menuju kepada Ridwan Barkawi. Kerjasama ada Carlos Renato Elias yang masih begitu padu dengan Karis Lianto menjaga pertahanan dari Sriwijaya FC. Gilang Angga berebut bola dia dengan Zarahan kali ini. Masih Gilang Angga Kusuma.
ke Lorenzo Cabanyas. Berhasil dipotong tadi oleh Karis Yulianto. Bagaimana bola kali ini Christian Lenglolo. Masih Christian Lenglolo begitu kuat dia. Menusuk ke dalam kotak penalti. Masih Christian Lenglolo membawa bola. Christian Lenglolo satu tendangan dan membantur. Tiang dari gawang TMA Mursadat. Satu skill dari Christian Lenglolo. Iya, satu teknik yang sangat-sangat baik. Kita lihat bagaimana Lenglolo melampaui 3 pemain. Doakan kita lihat bagaimana dia melakukan dribble dan melakukan shooting yang sangat-sangat baik. Dan sayang sekali memang keuntungan untuk Bandung. Bola masih membentur gawang. Masih mencoba melakukan tekanan demi tekanan kali ini. Langsung saja bola dikirim kembali menuju kepada Ridwan Barkawi. Ada Amrizal. Sementara ini Persita Tangerang dan juga Persela Lamongan berbagi angka 1 sama. Kembali lagi. Coba tekanan, Cucu Hidayat tadi. Ngirim bola kepada Ridwan Barkawi. Iya. Handball. Satu bola yang dihentikan oleh Ridwan menerpa tangan kirinya. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Carlos Renato Elias kali ini menguasai bola. Langsung saja dia mengirim bola begitu kencang menuju kepada Christian Lenglolo. Kali ini Selamat Riyadi. Berikan bola kepada Isnan Ali. Langsung saja kepada Zarahan. Masih dapat intercept tadi oleh Ridwan Barkawi. Kali ini Lorenzo Cabanyas cepat. Tapi juga para pemain dari begitu cepat umpan daerah tadi menuju kepada Zainal Arif terlalu deras dan lebih dekat kepada gawang Ferry Rotinsulu. Ya, baik sekali Renda. Sebagai kita bagaimana umpan dari Cabanyas cukup terukur. Namun memang kecepatan bola melampaui atau terlalu cepat sehingga Zainal Arif tidak dapat mengejar bola. Dan saya pikir apabila kerap sekali lakukan ini, kita lihat sebenarnya Zainal Arif juga mempunyai kecepatan. Ya, kali ini berhasil direbut bola. Masih terjadi dalam kotak penalti. Maksudnya tadi bola dikirim kepada Obiora. Dan masih berhasil dihalau Cucu Hidayat. Kali ini kepada Salim Alaidrus dari sektor sebelah kiri. Masih Salim Alaidrus. Kita lihat begitu kehilangan bola para pemain dari Sriwijaya FC akan langsung melakukan pressing terhadap pemain yang memegang bola di dekatnya. Ridwan Barkawi kali ini. Masih Ridwan Barkawi kita lihat. Suwita Patah, Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat kali ini. Mengirim bola kepada Salim Alaidrus. Kembali lagi kepada Suwita Patah. Masih Suwita Patah kali ini melakukan pergerakan cumpan yang cukup baik kali ini kepada Cucu Hidayat dari sektor sebelah kanan. Cucu Hidayat satu tendangan yang dilakukan oleh Cucu Hidayat masih berada di atas gawang dari Ferry Rotinsulu. Kurang terjaga, kita lihat bagaimana satu tendangan yang dilepaskan menyilang oleh Cucu Hidayat. Tidak begitu terjaga akurasinya. Dan semua ini juga berasal dari sebuah upaya yang sangat bagus dari bagaimana kapten kesebelasan Suwita Patah memberikan satu bola yang sangat impresif untuk Cucu Hidayat tadi. Wijay kali ini membawa bola. Masih Wijay. Berikan dia kepada Obiora. Masih Obiora. Kita lihat langsung bola maksudnya diberikan kepada Selamat Riyadi. Berhasil intercept kali ini oleh Lorenzo Cabanyas. Satu skill yang sangat baik tadi oleh Lorenzo Cabanyas kembali kepada Salim Alaidrus. Masih mencoba mencari celah para pemain dari Persib Bandung. Cucu Hidayat kali ini. Bagaimana Suwita Patah meminta bola. Tetapi melebar kali ini dia kepada Edi Hafid. Masih Edi Hafid yang memegang bola. Dorong bola pelan saja kepada Ridwan Barkawi. Begitu cepat para pemain dari Persib Bandung. Ridwan Barkawi dan juga pressing yang tanpa kompromi dari para pemain Sriwijaya. Membuat pemain Persib Bandung agak sedikit sulit untuk memegang bola terlalu lama. Iya, satu hal yang sangat menarik memang kita tadi lihat bagaimana juga pada saat istirahat Rahmat Darmawan mengatakan bahwa semua pemain harus disiplin dalam melakukan pertahanan juga Rendra. Dan ini ditunjukkan oleh pemain dari Sriwijaya. Begitu mereka kehilangan bola, mereka begitu cepat menutup gerakan dari semua pemain dari Persib Bandung. Ferry Rotinsulu keluar dari sarangnya untuk menjemput bola. Lempar bola saja dia kepada Christian Lenglolo. Terjadi perebutan bola. Kembalikan bola menuju kepada penjaga TMA Mursadat kali ini. Masih TMA Mursadat. Langsung saja dia melebar ke sektor sebelah kiri. Kita lihat kepada Bayu Sute. Langsung saja kembali kepada Patricio Jimenez. Mencoba memperlambat tempo permainan. Mencari celah dari kelengahan para pemain Sriwijaya FC. Anak-anak Persib Bandung kali ini. Salim Alaidrus tadi. Cucu Hidayat. Patricio Jimenez. Suwita Patah kali ini. Masih Suwita Patah. Kembali lagi kepada Cucu Hidayat. Kita lihat di sektor sebelah kiri ada Salim Alaidrus kali ini menguasai bola. Sangat sulit para pemain dari Persib Bandung untuk bisa menembus disiplinnya pertahanan dari para pemain Sriwijaya FC. Kali ini bola berusaha kerjasama tingkat 1-2. Masih dapat digagalkan. Bagaimana begitu
terkoordinir lapangan tengah atau juga barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Carlos Renato Elias tadi, Obiora dan juga Cucu Hidayat. Seorang Obiora pun juga harus bisa disiplin untuk menjaga pertahanan. Ini juga menunjukkan bagaimana totalnya semua pemain-pemain Sriwijaya yang berada di dalam lapangan dalam menggalang pertahanan dan juga dalam membangun setiap serangan-serangan mereka. Lorenzo Cabañas, umpan yang sangat baik sekali diberikan kepada Zainal Arif, berikan kembali kepada Lorenzo Cabañas, masih dapat dihalau satu serangan kali ini, satu tendangan, masih belum bisa menemui sasaran, masih membentur salah satu pemain. Kita lihat Kapten Suwita Patah. Ya, pergerakan yang sangat baik, Rendra, bagaimana kita lihat umpan tadi diberikan oleh Zainal Arif, dan kita lihat begitu rapatnya tetap pertahanan dari Sriwijaya susah sekali ditembus, dan kita lihat bagaimana begitu cepat Wijay memotong bola dan akhirnya membuang bola, menyelamatkan daerahnya dari serangan pemain Persib. Ferry Rotinsulu baru saja melakukan tendangan gawang. Ini dia Kate Kayamba Gams, Gilang Angga, bagaimana juga seorang Kate Kayamba Gams yang kehilangan bola juga membantu pertahanan. Haris Yulianto kepada Kate Kayamba Gams, lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Kayamba Gams, pemain yang sudah mencetak 7 gol bagi Sriwijaya FC. Lorenzo Cabañas kali ini, ada Haris Yulianto yang menghalau. Masih Lorenzo Cabañas kirim bola ke tiang jauh, satu peluang kali, satu sundulan, masih terlalu lemah dan masih mudah bagi Ferry Rotinsulu untuk menangkap sundulan dari Zainal Arif. Kita melihat bagaimana jump head dari Zainal Arif tidak begitu tinggi. Kita lihat suatu bola bagus dari Lorenzo Cabañas dan Zainal melakukan jump head. Tetapi bola yang lebih dulu menerpa tanah, lajunya tidak begitu deras dan dengan gampang disergap oleh Ferry Rotinsulu. Kate Kayamba Gams kali ini. Masih Kate Kayamba, langsung saya crossing dia. Satu sundulan tadi, kembali lagi Obiora yang datang dari belakang, langsung saja menyundul bola. Ya, balasan langsung kita lihat bagaimana Kate Kayamba melakukan crossing ke tiang dekat, dan kita lihat bagaimana Obiora juga datang menyambar dan melakukan heading, dan bola sebenarnya keluar, namun bagaimana Tema lebih safe mengamankan gawangnya dan bola mengenai tangannya sehingga sepak pojok untuk Sriwijaya. Edi Hafid memberikan pengawalan ekstra kepada Obiora. Dan kali ini Zarahan yang akan melakukan. Kali ini bola berusaha dikejar kembali oleh Zarahan. Masih Zarahan kali ini tidak berhasil dia melewati Suwita Patah. Lemparan ke dalam kali ini bagi Maung Bandung. Bola mengarah kepada Ridwan Barkawi. Kembali lagi kali ini Zainal Arif. Masih dapat dihalau kali ini para pemain dari Sriwijaya FC. Zarahan kembali yang menjadi motor serangan dari sektor sebelah kiri. Satu umpan bola berada dalam posisi offside. Kita lihat tadi Christian Lenglolo. Kita melihat bagaimana pada babak kedua ini Sriwijaya tetap konsisten dalam melakukan pergerakan dengan sirkulasi yang sangat-sangat bagus, dan ini juga didukung dengan tingkat stamina yang tinggi. Dan saya juga melihat bagaimana pada babak kedua ini Persib juga dengan cermat dan cerdas berusaha selalu tidak terjebak dengan gaya yang dikembangkan oleh anak-anak Sriwijaya, dan beberapa kali kita lihat Sriwijaya pemain-pemainnya terperangkap dalam jebakan offside anak-anak Bandung. Bukan satu pelanggaran, kali ini bola dipegang langsung oleh Wijay. Salim Aledrus tadi sempat terjatuh. Wijay kembali kali ini. Masih Wijay. Belakang dia kepada Carlos Renato Elias, kepada Amrizal kali ini. Masih para pemain dari Sriwijaya FC memegang bola. Langsung saja bola mengarah tadi menuju pergerakan dari Kate Kayamba kali ini. Lorenzo Cabañas berikan umpan daerah kembali. Terjadi perebutan Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi kali ini memegang bola. Masih Ridwan Barkawi, ada Haris Yulianto. Masih Ridwan Barkawi kali ini terjadi perebutan bola. Bagaimana Ridwan Barkawi masih memegang bola dengan baik. Tenang sekali kita lihat bagaimana Karis melakukan pengawalan untuk Ridwan Barkawi, dan sehingga tidak satu celah pun yang bisa dimanfaatkan oleh Barkawi untuk bisa menerobos kotak penalti Sriwijaya. Sebentar dari kejauhan Cornelius Finkru telah dipersiapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Satu kerjasama sangat baik sekali. Apa yang terjadi? Apakah sebuah penalti akan diberikan oleh wasit oleh Hadi? Dan ternyata bukan suatu penalti, bukan suatu pelanggaran di dalam kotak penalti dari Sriwijaya FC. Saya melihat bagaimana wasit oleh Hadi berdiri terlalu jauh dari titik kejadian, dan dalam situasi yang advantage pergerakan dari Ridwan Barkawi tadi saya pikir dijatuhkan dengan sengaja oleh Isnan Ali, dan ketika posisi oleh Hadi berdiri terlalu jauh dari titik kejadian, ini dia kejadiannya bagaimana satu
sliding dari Isnan Ali menjatuhkan kaki kanan sehingga saya pikir ini adalah suatu keputusan yang keliru dari Oleh Hadi dengan tidak memberikan satu hadiah penalti untuk Persib Bandung. Kate Kayamba telah berada dalam posisi offside. Dari satu bagaimana umpan terobosan tadi yang coba diberikan, yang coba diperagakan oleh anak-anak Sriwijaya. Patricio Jimenez, Carlos Renato Elias, kali ini Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus, melebar dia. Apa yang terjadi? Kate Kayamba masih tergeletak dia. Ini dia Kate Kayamba Gams. Harus menerima perawatan dari tim medis. Ya, kita lihat bagaimana wasit Oleh Hadi. Corinus Finkro. Siap-siap dia, siapakah yang akan digantikan oleh Corinus. Kita juga belum melihat. Ya, ternyata Kate Kayamba Gams yang digantikan oleh seorang Corinus Finkro. Ya, kita belum melihat apakah perubahan yang terjadi pada squad dari Sriwijaya. Apakah Corinus akan menggantikan posisi Kate Kayamba atau justru mendorong atau merubah Zarahan ke depan atau Obiora sehingga posisi Zarahan atau Obiora akan ditempati oleh Corinus Finkro. Kembali lagi kali ini Salim Alaidrus bagi Persib Bandung berusaha memegang bola, berikan bola kepada Zainal Arif. Kali ini masih para pemain dari Salim Alaidrus, para pemain Persib mencoba melakukan tekanan demi tekanan mereka terhadap para pemain Sriwijaya yang tampil begitu disiplin menjaga pertahanannya dan sekali-sekali melakukan satu serangan balik melalui Obiora kali ini. Dorong bola kali ini menuju kepada Christian Lenglolo, masih Christian Lenglolo kembali lagi kepada Obiora. Masih terlalu deras kali ini dan bola dikuasai oleh Tema Mursadat. Gilang Angga Kusuma kali ini. Masih Gilang Angga. Pelan saja dia kepada Cucu Hidayat. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Maksudnya tadi mengirim bola kepada Suwita Patah. Masih berhasil digagalkan oleh Obiora. Terlalu deras umpannya. Lebih dekat kepada penjaga gawang Tema Mursadat. Cucu Hidayat kali ini melebar kembali di sektor sebelah kiri kepada Bayu Sute. Dan kembalikan lagi kepada Cucu Hidayat. Masih Cucu. Gilang Angga atau Edi Hafid. Masih Edi Hafid. Kembalikan lagi kepada Cucu Hidayat. Berusaha menarik para pemain dari Sriwijaya FC yang begitu disiplin. Tidak mau keluar dari daerahnya masing-masing atau juga masih tetap berada di posisinya masing-masing. Mencoba melakukan tekanan kali ini. Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi. Kawal dia oleh Isnan Ali. Ada Edi Hafid yang juga turut membantu penyerangan. Masih Edi Hafid kali ini. Mencoba masuk dalam kotak penalti Edi Hafid. Berhasil digagalkan oleh Isnan Ali. Bola menuju kepada Christian Lenglolo. Ada Cucu Hidayat. Kali ini Patricio Jimenez, pemain yang berada dalam posisi paling terakhir di jantung pertahanan dari Persib Bandung. Ada seorang pemain yang masih menerima perawatan, Bayu Sute. Kita lihat masih beringis kesakitan. Apa yang terjadi terhadap Bayu Sute? Corinus Finkro menghampirinya. Ya, tadi kelihatan sedikit ada benturan kaki antara Corinus maupun Bayu Sute. Dan inilah indikasi kenapa Bayu merasakan kesakitan. Dan cedera yang dialami Bayu adalah akibat benturan tadi. Ya, dan kalau kemudian Bayu Sute keluar meninggalkan lapangan, saya pikir masalah mulai muncul di lini belakang Persib Bandung. Ketika mereka juga sudah kehilangan Fafa Arianto. Dan Bayu sekarang kita lihat digotong keluar lapangan. Inilah dia Bayu Sute. Dalam tayangan lambat bagaimana proses terjadinya tabrakan antara Bayu Sute dan juga Corinus Finkro. Dengan gawang saja kali ini, Tema Mursadat berikan kepada Patricio Jimenez. Mudah-mudahan saja cedera tidak terlalu parah bagi Bayu Sute dan inilah dia Archan Yuri.
Kembali lagi mencoba melakukan tekanan anak-anak dari Persib Bandung melalui Ridwan Barkawi. Begitu ketat bagaimana Haris Yulianto juga tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Masih Haris Yulianto tadi. Dan kali ini coba Gilang Angga berikan kepada Ridwan Barkawi kembali. Masih Ridwan Barkawi kita lihat memegang bola. Begitu ketat kali ini coba Cucu Hidayat. Coba mendelay permainan para pemain dari Persib Bandung. Lorenzo Cabanyas sangat baik sekali skill yang dilakukan oleh Lorenzo Cabanyas. Harus dihentikan dengan paksa. Satu pelanggaran tentunya oleh Haris Yulianto terhadap Lorenzo Cabanyas. Ya, kita melihat bagaimana suatu gerakan yang sangat eksklusif dari Cabanyas. Tidak bagus sekali dan saya pikir juga tidak ada unsur kesengajaan dari Haris Yulianto. Tetapi Cabanyas lebih dulu memilih menjatuhkan diri. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Bagaimana kita lihat? Tentunya Ferry Rotinsulu meminta rekan-rekan untuk menutup. Lorenzo Cabanyas sudah mengirim bola kali ini. Terjadi satu sundulan dan masih saja belum bisa menemui sasaran dari gawang. Ferry Rotinsulu yang dilakukan oleh Ridwan Barkawi. Isnan Ali kali ini. Masih Isnan Ali, langsung dorong bola dia menuju kepada Christian Lenglolo. Kali ini datang membantu Amrizal dari sektor sebelah kanan Sriwijaya FC. Masih Amrizal kali ini, langsung saja kirim bola dia panjang menuju Zarahan. Terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persib Bandung. Gilang Angga Kusuma, masih Gilang Angga. Berikan kepada Lorenzo Cabanyas. Dapat intercept Ferry Rotinsulu kali ini. Zainal Arif. Isnan Ali kali ini. Zarahan. Menuju kepada Christian Lenglolo. Ada Slamet Riyadi. Coba kali ini. Masih dapat digagalkan Gilang Angga. Edi Hafid. Menuju kepada Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas kali ini menerima bola dari Ridwan Barkawi. Kerjasama kembali dia dengan Ridwan Barkawi. Satu kerjasama segitiga yang sangat baik diperagakan oleh anak-anak Persib Bandung. Masih terjadi Wijay yang membantu pertahanan berhasil menghalau bola. Isnan Ali kali ini masih datang membantu para pemain dari Persib Bandung. Patricio Jimenez. Masih Patricio. Dorong bola dia saja. Suwita Patah, Cucu Hidayat kali ini merubah arah dari sektor sebelah kiri para pemain dari Persib Bandung. Kembali lagi Suwita Patah. Langsung saja kirim bola menuju pergerakan dari seorang Salim Alaidrus. Kita lihat ada satu pelanggaran. Hanya berapa meter dari kotak penalti Sriwijaya FC. Obiora kita lihat yang melakukan pelanggaran tadi terhadap Salim Alaidrus. Memang sebelum Salim jatuh di sisi kanan gawang Ferry Rotinsulu, satu gerakan tangan, satu gerakan tarikan tangan dari Obiora mengganggu pergerakan dari Salim Alaidrus. Tendangan bebas diambil sendiri oleh Salim Alaidrus dan bisakah para pemain dari Persib Bandung memanfaatkan tendangan bebas ini? Ada sejumlah nama. Patricio Jimenez masih dapat dihalau tadi. Satu serangan kali ini Christian Lenglolo coba melakukan satu serangan balik. Satu pertahanan atau juga penyelamatan dari Edi Hafid yang tidak memberikan kesempatan kepada Christian Lenglolo. Dan sore hari kita juga melihat penampilan Edi Hafid lumayan bagus untuk menggantikan peran yang ditinggalkan oleh Fafa Arianto. Sehingga beberapa kali penetrasi solo dari Lenglolo sering dimatikan oleh pemain berusia muda ini, Edi Hafid. Kembali kali ini satu serangan melalui Zainal Arif. Kita lihat Zainal Arif dari sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Lorenzo Cabanyas yang datang membantu. Dan kali ini bola dikuasai oleh Salim Alaidrus. Berikan bola kepada Cucu Hidayat. Cucu Hidayat satu tendangan. Masih dapat ditepis. Dan masih dapat diamankan kali ini oleh Ferry Rotinsulu. Tendangan keras dari luar kotak penalti dari Cucu Hidayat. Ya, satu kemampuan kita lihat yang dimiliki oleh Cucu Hidayat. Dengan cannonball-nya kita mengetahui Cucu mempunyai shooting yang sangat keras. Yang sering kali dilakukan. Dan kita lihat di sini bagaimana shooting yang begitu keras. Dan tidak bisa dikuasai begitu saja oleh Ferry.
Bahkan juga akhirnya bola mental namun Ferry cepat untuk kembali menguasai bola. Dan itu juga suatu keputusan yang sangat berani yang dilakukan oleh Cucu Hidayat. Ketika dalam space yang lumayan terbuka tadi dia mengambil keputusan melepaskan tendangan yang spekulatif dan keras. Ya, Korean Swing Crew tadi berusaha untuk melakukan penetrasi tapi berhasil digagalkan oleh Eddie Hafid. Ada Korean Swing Crew, Kang Robi. Juga kita lihat masih ada nama Yaris Riyadi dan juga Sandi Pribadi. Tema Mursadat meminta rekan-rekannya untuk melihat setiap pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC. Isnan Ali sudah lakukan kali ini. Lebih dekat kepada penjaga Tema Mursadat. Begitu tenang Tema Mursadat. Lorenzo Cabanyas kali ini langsung begitu cepat. Dikawal dia tadi oleh Amrizal. Masih para pemain Lorenzo Cabanyas kali ini. Sayang sekali kali ini. Tekanan coba dibangun kembali. Satu kembali percobaan tendangan. Dan dalam interval kurang dari 5 menit. Tangkapan yang kurang lengket dilakukan oleh Ferry Rotinsulu. Ya, untuk kedua kalinya Rendra kita lihat bagaimana syuting dari anak-anak Bandung kali ini oleh Jainal Arif yang sangat keras. Dan kita lihat begitu sulitnya Ferry untuk menguasai bola karena bola lebih dulu menyentuh tanah. Dan bola mantul susah untuk dikuasain Ferry. Dan ini adalah corner untuk Persib Bandung. Dan kita ada indikasi bahwa kembali Patricio Jimenez sudah kembali naik untuk melakukan serangan-serangan juga. Lorenzo Cabanyas, satu sundulan tadi coba dilakukan. Bagaimana Ridwan Barkawi masih melenceng dari gawang Ferry Rotinsulu. Sudah semakin mengambil inisiatif tekanan demi tekanan tim tuan rumah Persib Bandung. Zarahan kali ini. Masih Zarahan. Dorong bola dia kepada Wijay. Melebar ke sektor sebelah kanan. Datang membantu Amrizal. Kali ini bola kuasai sepenuhnya oleh Obiora. Maksudnya tadi mengirim bola kepada Christian Lenglolo. Masih dapat dihalau, masih dapat diamankan oleh Tema Mursadat serangan dari Sriwijaya FC. Kembali lagi anak-anak Maung Bandung membangun serangan, mencoba melakukan penetrasi untuk membongkar pertahanan yang begitu disiplin dari anak-anak Sriwijaya FC. Gilang Angga, masih Gilang Angga, pelan saja dia kepada Cucu Hidayat. Kali ini masih Gilang Angga kerjasama kembali dengan Cucu Hidayat. Begitu rapat sekali para pemain dari Sriwijaya FC. Kali ini boleh dikuasai oleh Lorenzo Cabanyas. Umpan tadi maksudnya menuju kepada Salim Aledrus. Terlalu deras dan lebih dekat kepada Ferry Rotinsulu. Ya, dan kita melihat bagaimana tenang, kokoh, dan disiplinnya barisan belakang Sriwijaya. Dan salah satu solusi buat anak-anak Bandung adalah lebih sering melepaskan keberanian, lebih berani melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Untuk mencoba memecahkan kebuntuan ketika mereka sulit untuk merangsek masuk ke dalam kotak penalti Sriwijaya. Kembali lagi kali ini Wijay. Langsung saya kirim bola kepada Obiora dari sektor sebelah kanan. Obiora langsung mengirimkan bola. Satu penyelamatan yang sangat tenang dan gemilang dari seorang Tema Mursadat. Patricio Jimenez. Dorong bola pelan saja, kali ini menuju kepada Suwita Patah. Masih Suwita Patah, Patricio Jimenez. Kembali lagi kerjasama tadi Ridwan Barkawi, maksudnya menuju kepada Salim Aledrus, Wijay, Carlos Renato Elias. Berusaha mengurung para pemain dari Persib Bandung. Ya, Rendra udah mulai tidak sabar. Kita lihat bagaimana anak Bandung begitu sulit untuk menembus. Bahkan kita lihat bagaimana Patricio Jimenez lihat udah mulai kerap sekali meninggalkan posnya sebagai pemain bertahan. Dan mungkin ini juga adalah bentuk daripada kekecewaan karena pemain depan tidak bisa mencetak gol, Rendra. Cucu Hidayat sudah berapa kali melakukan percobaan dari tendangan dari luar kotak penalti. Isnan Ali kali ini melakukan lebaran ke dalam bagi Laskar Wongkito. Zarahan kita lihat kali ini Wijay. Masih Wijay. Satu percobaan tendangan masih terlalu lemah dan masih sangat mudah untuk dipatahkan dan ditangkap oleh Tema Mursadat. Coba kembali kali ini membangun serangan anak-anak Maung Bandung melalui Kapten Suwita Patah. Dorong bola saja dia kepada Patricio Jimenez. Kembali lagi Lorenzo Cabanyas kali ini berikan umpan daerah yang cukup baik kali ini kepada Zainal Arif. Masih Zainal Arif berhasil direbut bola oleh Wijay kali ini. Ya begitu susahnya Rendra, bagaimana gerakan dari Arif di cover oleh 3 bahkan 4 pemain. Ya. Inilah yang kita katakan dari babak pertama tadi. Sangat minimnya sokongan dari lini tengah yang menyebabkan Persib susah menembus.
Obiora, satu tendangan Obiora masih dapat diselamatkan oleh Tema Mursadat. Kita lihat berapa kali Sriwijaya FC melakukan satu serangan balik yang cukup membuat Tema Mursadat harus berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya. Ayo, ayo, Bo, ayo, Bo. Ayo, milih. Jangan turun. Sepak pojok kali ini bagi Sriwijaya FC akan kembali dilakukan oleh Ihsan Ali, 6-4. Tendangan penjuru ini sudah lakukan, masih mendatar bola. Dan kali ini bola berhasil dikuasai. Obiora tadi berusaha. Zarahan kita lihat. Leng Lolo. Apa yang terjadi? Kembali lagi Tema Mursadat tidak memberikan kesempatan sedikit pun tadi. Hari Sulianto berusaha untuk melakukan sepakan bola. Langsung saja menuju kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi, ada Wijay yang menghalaunya. Kembali lagi kali ini Ridwan Barkawi melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Masih Ridwan Barkawi. Masih sangat sulit dia untuk menembus pertahanan dari Sriwijaya FC. Wijay kali ini. Iya, kita juga melihat bagaimana daya juang dan daya jelajah Wijay yang sangat-sangat tinggi sepanjang permainan. Dia terkadang berada di depan dan terkadang juga menjadi juru selamat di lini belakang Sriwijaya FC. Kita lihat Amrizal. Inilah dia bagaimana Ridwan Barkawi berusaha melewati Amrizal. Ya sedikit terinjak kelihatan Rendra dengan gerakan dari Barkawi tadi memang tidak ada unsur disengaja dan memang ini perebutan yang pure murni adalah untuk merebut bola dan terjadi gangguan sedikit di kaki Amrizal ya. Amrizal harus menerima perawatan dari tim medis. Pemain yang menempati posisi bek kanan dan kita lihat sejumlah pemain dari Sriwijaya FC juga bersiap-siap. Ada nama Septa Rianto, Dede Sulaiman, Dian Fahrudin, dan juga Safrudin. Amrizal, apa yang terjadi? Akankah Amrizal harus ditarik keluar lapangan? Bermain dengan 10 orang pemain kali ini, Sriwijaya FC. Amrizal masih menerima perawatan dari tim medis. Corridos Finkro. Hasil dikuasai oleh para pemain dari Persib Bandung kali ini. Masih Cucu Hidayat berusaha begitu cepat kali ini para pemain dari Sriwijaya FC. Zarahan tadi. Tema Mursadat berikan bola kepada Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga. Zarahan. Selamat Riyadi. Kembali lagi bola kepada Zarahan. Cepat dia dari sektor sebelah kanan pertahanan Persib Bandung. Kita lihat Zarahan kirim bola ke dalam kotak penalti. Masih dapat diamankan oleh Salim Al-Laidrus. Saya melihat sekarang dalam situasi seperti ini, dalam keadaan imbang tanpa gol, dan ketika pertandingan masih bersisa sekitar 17 menit ke depan, saya melihat konsentrasi yang dilakukan oleh kubu kedua tim memang harus tetap dipertahankan sampai detik-detik pertandingan berakhir nanti. Dan kalau saja ada kesalahan sekecil apapun, ini bisa berakibat fatal nanti. Ihsan Ali satu sundulan dan masih ada sebuah gol. Bagaimana Carlos Renato Elias membuat sebuah gol yang merubah kedudukan menjadi 0-1 untuk Sriwijaya FC. Dari sepak bola yang dilakukan oleh Ihsan Ali, Carlos Renato Elias menyundul bola dan berhasil memasukkan bola ke gawang dari Tema Mursadat. Ya satu kesalahan saya lihat bagaimana Tema sudah berlari keluar untuk menyongsong bola, namun tangkapannya dia gagal untuk menangkap bola dan akhirnya Carlos yang berdiri di belakang cukup tinggi untuk melompat. Ya di sini kita lihat bagaimana keraguan-keraguan dari ya inilah gol terjadi. Baru saja saya bicara soal bagaimana sebuah kesalahan sekecil apapun bisa berakibat secara fatal. Dan pada saat yang sama, pemain-pemain belakang Persib Bandung melakukan sebuah kesalahan yang saya pikir tidak perlu terjadi. Bagaimana Patricio Jimenez, Suwita Pata tidak memberikan satu tendangan dan masih saja berada di sektor sebelah kanan dari Ferry Rotin Sulu. Dan begitu gampang tadi buat seorang Carlos Renato Elias membobol gawang Persib. Dan meskipun Tema Mursadat sudah keluar meninggalkan sarangnya, gol tetap tidak terhindarkan. Dan ini peluang buat Persib Bandung. Tendangan gawang kali ini melalui Ferry Rotin Sulu bagi Sriwijaya FC.
1-0 sementara ini Sriwijaya FC unggul atas tuan rumah Persib Bandung lewat gol Carlos Renato Elias. Mencoba melakukan tekanan kali ini para pemain dari Persib Bandung. Lalu Ridwan Barkawi, Salim Aledrus kali ini. Masih Salim Aledrus. Cucu Hidayat berikan bola kemana? Pada Patricio Jimenez. Kembalikan bola kembali. Bayu Sute. Suwita patah. Patricio Jimenez kembali. Corinus Finkru juga melakukan pressing. Dorong bola kali ini. Gilang Angga yang dituju. Ada Zarahan. Cucu Hidayat kali ini. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Menguasai bola. Lorenzo Cabanyas kali ini terjadi. Pergumulan di dalam kotak penalti. Ada Wijay. Christian Lenglolo berikan bola kepada Obiora. Masih Obiora kali ini. Ada Salim Aledrus yang berhasil menutup. Masih terjadi perebutan bola. Bagaimana Obiora tadi berduel dia dengan Salim Aledrus. Wijay kali ini. Masih Wijay. Ada Suwita patah. Ada Salim Aledrus yang dapat menggapai bola. Salim Aledrus kali ini. Masih terjadi perebutan bola. Dan Salim Aledrus dorong bola saja. Ada Amrizal yang dapat mengintercept bola yang mengarah kepada Zainal Arif. Kembali lagi kali ini Obiora. Kerjasama dia dengan Lenglolo. Corinus Finkru kali ini. Masih dapat dihalau tadi. Cucu Hidayat. Berikan bola kepada Lorenzo Cabanyas. Lorenzo Cabanyas. Yaris Riyadi. Seorang gelandang mungil yang memiliki jam terbang luar biasa dari Persib Bandung dipersiapkan oleh pelatih Acan Yuri. Ridwan Barkawi kali ini. Kawal dia oleh Haris Yulianto. Kita lihat Karis tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Menuju kepada Zainal Arif. Masih Zainal Arif. Ada Amrizal. Ada Obiora. Masih Amrizal kali ini. Dorong bola saja dia. Menuju kepada Christian Lenglolo. Ada Bayu Sute. Kembalikan bola kepada Tema Mursadat. Edi Hafid. Cucu Hidayat. Berikan bola kepada Suwita Patah. Atau Salim Aledrus. Kembali lagi Suwita Patah. Cucu Hidayat. Kali ini menuju kepada Ridwan Barkawi. Sayang sekali. Zarahan kali ini menguasai bola bagi Sriwijaya FC. Ya, apa yang harus dilakukan oleh pemain Persib? Mereka harus lebih berani lagi, Rendra, untuk melakukan tekanan-tekanan untuk penetrasi ke daerah, langsung ke daerah penalti. Karena kita mengetahui bahwa semakin dekatnya waktu sisa memasuki menit-menit akhir, dan apabila mereka tidak merasa perlu untuk melakukan tekanan, saya pikir mereka tidak akan pernah bisa untuk membalas ketinggalan ini. Dan mudah-mudahan dengan indikasi masuknya Yaris Riyadi, ini adalah dapat memotivasi pemain lain untuk berani keluar menyerang. Dan kita tahu bahwa Yaris mempunyai kecepatan dengan skill yang cukup baik dalam melakukan dribble bola. Bayu Sute ditarik keluar digantikan oleh seorang Yaris Riyadi untuk menambah gempuran dari sektor lapangan tengah Persib Bandung. Tentunya para pemain Persib Bandung harus bisa menambah tekanan demi tekanan untuk bisa menyamakan ketertinggalannya atas Laskar Wong Kito di Stadion Siliwangi Bandung dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Pertandingan Super Big Match perebutan tempat menuju jalan 8 besar yang berada tentunya di grup 1 wilayah barat ini. Kali ini coba tekanan melalui Salim Aledrus. Masih Zainal Arif, kembali lagi kepada Salim Aledrus. Masih dapat digagalkan tekanan demi tekanan. Dan apa yang terjadi? Satu pelanggaran kembali. Dan tentunya para pemain Persib Bandung harus bisa memanfaatkan sekecil apapun juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dekat kotak penalti dari Sriwijaya FC. Ya, satu pelanggaran. Kita lihat bagaimana di sini gerak dari Salim Aledrus ya diganggu oleh Obiora, dan ini adalah jelas-jelas suatu peluang yang bisa dimaksimalkan apabila memang siapapun yang mengambil mampu mengarahkan bola cukup baik ataupun dengan kekuatan tendangan langsung mengarah ke gawang Ferry Rotin Sulu. Kita lihat ada Salim Aledrus yang berada di depan bola. Sudah menerima kode apakah yang akan dilakukan oleh seorang Salim Aledrus. Maka dia akan mengirimkan umpan kepada Zainal Arif, Patricio Jimenez ataupun juga Ridwan Barkawi. Kita lihat apa yang dilakukan. Masih membentur pagar kali ini Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat, satu tendangan begitu keras masih berada di atas gawang dari Ferry Rotin Sulu. Percobaan kembali dari seorang Cucu Hidayat. Sebuah percobaan yang sia-sia saya pikir. Dimana Cucu dikenal memiliki cannonball yang bagus. Tetapi kali ini tendangan yang dilepaskannya jauh melambung di atas Mister Ferry Rotin Sulu.
masih dapat dikuasai oleh para pemain dari Sriwijaya FC kali ini. Amrizal dari sektor sebelah kanan. Langsung saja dia kirim bola menuju kepada Christian Lenglolo. Ada Suwita Patah. Kita lihat bagaimana Christian Lenglolo sedikit tidak sependapat dengan asisten wasit 2. Suwita Patah. Lorenzo Cabanyas kali ini. Masih Lorenzo Cabanyas. Langsung saja dia mengefek bola menuju kepada Gilang Angga Kusuma. Yaris Riyadi. Kembali Yaris. Dapat intercept tadi. Corinus Finkru. Kita lihat trainer bagaimana begitu disiplinnya para pemain dari Sriwijaya. Finkru bahkan juga itu kita lihat bagaimana Lenglolo mereka bermain di setengah lapangan dari pertahanan mereka sendiri, dan ini adalah indikasi bahwa mereka begitu disiplinnya dari menit awal babak pertama tadi hingga babak kedua ini. Ridwan Barkawi, Salim Aledrus kali ini terjadi perebutan bola kali ini. Zainal Arif, masih Zainal Arif kali ini kepada Ridwan Barkawi kembali. Satu peluang terjadi, satu tendangan yang masih belum bisa juga dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain dari Persib Bandung. Ridwan Barkawi, Zainal Arif. Dan kalau saja partai ini berakhir dengan skor kemenangan 1-0 untuk Sriwijaya FC, buat kita ini adalah sebuah kemenangan strategi yang diterapkan oleh Rahmat Darmawan dan dijalankan dengan tingkat disiplin yang sangat-sangat bagus dari Haris Yulianto dan kawan-kawan. Gilang Angga Kusuma tadi dia. Zarahan kali ini, bola saja dia menuju kepada Corinus Finkru. Masih dapat. Ternyata sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Edi Hafiz. Isnan Ali sudah lakukan lemparan ke dalam, pelan saja dia kepada Zarahan. Kita lihat dikepung oleh dua pemain Yaris Riyadi dan juga Gilang Angga. Bagaimana kerjasama tiktak 1-2 kali ini. Coba dikejar, berhasil oleh Zarahan. Ada Patricio Jimenez kali ini. Kembali lagi Zarahan berebut bola dia dengan Patricio Jimenez. Suatu kerjasama yang cukup baik. Kita lihat bagaimana Zarahan maupun juga Isnan Ali pergerakan 1-2 sentuh yang sangat baik. Dan kita lihat di sini kepintaran dari Zarahan. Dia menunggu hingga Jimenez dekat, baru dia lakukan sontekan dan akhirnya tendangan penjuru untuk Sriwijaya. Kita lihat bagaimana Ridwan Barkawi ditarik keluar oleh pelatih Alcan Yuri dengan memasukkan seorang Diki Firasat. Satu kembali sepak pojok dari para pemain Sriwijaya FC. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Sudah meninggalkan lapangan kembali Suwita Patah kita lihat tadi. Dan juga Corinus Finkru. Lemparan ke dalam. Salim Aledrus. Gilang Angga Kusuma. Rebut bola dia dengan Corinus Finkru. Suwita Patah. Langsung saja kembali dorong bola. Masih dapat intercept. Inilah dia Diki Firasa dan masuk menggantikan Ridwan Barkawi. Terlihat sekali tadi Rendra bagaimana raut wajah dari Barkawi yang sedikit tidak menerima dengan keputusan pelatih untuk mengganti dirinya. Dan kita lihat bagaimana di sini adalah Diki Firasat yang diharapkan mampu mendongkrak atau menjadi pemain pemecah kebuntuan dari Persib Bandung. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Christian Lenglolo atau juga Obiora. Patricio Jimenez. Gilang Angga. Ada juga Salim Aledrus yang bermain merubah arah di sektor sebelah kanan kali ini. Begitu kosong kali ini. Kita lihat bagaimana bola dikuasai oleh Obiora. Patricio Jimenez memegang bola, dia kirim bola langsung saja menuju ke sektor sebelah kiri. Ada Zainal Arif. Pelan lagi dia ke belakang. Pada Yaris Riyadi. Ada Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat. Maksudnya tadi kepada Salim Aledrus. Berhasil di-intercept melalui Zarahan. Masih Zarahan, langsung saja mengirim bola ke sektor sebelah kanan. Christian Lenglolo. Ya, kali ini bagaimana bola Corinus Finkru tadi. Satu pelanggaran terjadi. Obiora. Edi Hafid. Dalam tayangan lambat bagaimana tadi bola mengarah kepada Corinus Finkru. Carlos Renato. Corinus Finkru kali ini. Masih Corinus Finkru.
Mencoba dia memasuki dalam kotak penalti. Masih ada Patricio Jimenez yang begitu tenang. Obiora kali ini kepada Wijay. Melebar dia ke sektor sebelah kiri kepada Isnan Ali. Iya, kita lihat bagaimana ball possession yang dilakukan anak-anak dari Sriwijaya. Kita lihat Wongkito sangat baik dan lihat kita lihat bagaimana pergerakan dari Zahran begitu merepotkan pertahanan dari Persib Bandung dan ya begitu enaknya dia memainkan bola sehingga juga kita lihat sebenarnya di sini adalah indikasi bahwa anak-anak dari Sriwijaya ya lebih memperlambat tempo dan mereka memainkan waktu karena kita mengetahui bahwa memasuki menit-menit akhir ini mereka lebih banyak memaintain bagaimana cara mereka melakukan defending dan mungkin dengan ball position mereka bisa menguasai jalan menuju pertandingan. Isnan Ali kita lihat harus dihentikan oleh Yaris Riyadi. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Kurang dari 4 menit sisa waktu normal di Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Siliwangi Bandung. Dan sementara ini Persib tertinggal dari tamunya lewat gol Carlos Renato Elias. Patricio Jimenez dilihat menjadi pengawal di sektor belakang. Zarahan akan mengambil tendangan bebas ini. Sudah lakukan Zarahan menuju tiang jauh begitu keras dan sangat deras. Belum menemui sasaran apapun juga. Ya, suatu ambisi yang sangat besar ditunjukkan oleh Zarahan. Entah dia akan melakukan umpan atau melakukan shooting, tidak jelas. Dan kita sebenarnya ini membuang-buang bola kita lihat untuk memperlambat serangan juga. Bagaimana kali ini bola berhasil dikuasai oleh Isnan Ali, berikan kepada Karis Yulianto. Masih Karis Yulianto. Karis atau juga Isnan Ali menuju tadi kepada Christian Lenglolo. Ada Patricio Jimenez, berikan kembali kepada Tema Mursadat. Mencoba membangun serangan anak-anak dari Persib Bandung di menit-menit akhir babak kedua ini melalui Cucu Hidayat. Cucu begitu cepat ya, maksudnya tadi mengirim bola ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Sriwijaya FC. Sudah meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Obiora. Menuju Corinus Finkru. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam Suwita Patah. Patricio Jimenez. Kembalikan bola menuju kepada Suwita Patah. Masih Suwita Patah kali ini. Cucu Hidayat. Kembalikan lagi ke belakang kepada Patricio Jimenez. Lorenzo Cabanyas. Salim Alaidrus. Hasil direbut. Meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Corinus Finkru. Lorenzo Cabanyas kali ini. Kita lihat bagaimana Yaris Riyadi meminta bola dari kejauhan. Suwita Patah kepada Patricio Jimenez. Masih Patricio, kembalikan lagi kepada Suwita Patah. Begitu rapat para pemain dari Sriwijaya FC, tidak memberikan ruang sedikit pun. Dan menumpuk seluruh pemainnya di jantung pertahanan. Dan juga setiap sudut dari pertahanan dan juga lapangan tengah dari Sriwijaya FC. Dan hebatnya Rendra, mereka menerapkannya dengan sangat-sangat konsisten. Sepanjang permainan sejak kick-off dan sampai sekarang. Ketika mereka dengan tenang, dengan sabar, dan nyaris tanpa kompromi membendung setiap serangan-serangan yang dibangun oleh anak-anak Persib Bandung. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini memasuki menit akhir dari waktu normal di babak kedua ini. Dengan hasil ini tentunya sangat mengecewakan bagi publik Bandung. Karena dalam 5 pertandingan terakhir mereka gagal meraih kemenangan. Dan juga bagi Sriwijaya FC dengan kemenangan ini tentunya akan membuat mereka untuk merangsek naik ke posisi puncak grup 1 wilayah Barat Liga Jarum Indonesia 2007 menggeser Persik Kediri dengan poin 52. Sedangkan Persik hanya memiliki poin 49 dari 27 kali pertandingan Sriwijaya FC. Dan kita tahu bahwa dalam interval 3 bulan terakhir Persib Bandung belum pernah mencatatkan kemenangan di Siliwangi. Dan ini adalah kemenangan atau kegagalan kelima yang dipetik oleh Persib Bandung dan menandakan bahwa Siliwangi tidak lagi bisa menjadi bius yang menakutkan buat para tamu-tamu mereka. 1 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Cobaan tekanan dilakukan Patricio Jimenez. Kita lihat masih terus mencoba
untuk bisa menyamakan ketertinggalannya anak-anak dari Persib Bandung. Kali ini Yaris Riyadi masih dapat dihalau oleh Amrizal. Obiora berusaha mengejar bola, masih dapat dikontrol oleh Obiora kali ini. Masih Obiora, pelan saja dia kepada Corinus Finkru. Ada Cucu Hidayat, Salim Alaidrus kali ini kembalikan lagi kepada Cucu Hidayat. Lorenzo Cabanyas, ada Wijaya yang berusaha menghalau. Kali ini masih Salim Alaidrus dan juga Lorenzo Cabanyas. Dari sektor sebelah kiri, masih kali ini Lorenzo Cabanyas. Bukan satu pelanggaran dan langsung saja bola dihalau oleh Carlos Renato Elias. Ya, sepertinya akan menjadi satu serangan terakhir bagi Maung Bandung di sisa waktu ini. Ya, dan baru saja wasit Oleh Hadi meniupkan peluitnya menandakan Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Siliwangi Bandung telah berakhir, di mana tuan rumah Persib Bandung harus mengakui keunggulan dari Sriwijaya FC lewat sebuah gol yang dicetak oleh Carlos Renato Elias yang benar-benar membuat Sriwijaya FC saat ini berada di puncak klasemen dari grup 1 wilayah barat dengan nilai 52 poin.